Saya ingin mengatakan kepada seluruh masyarakat Bali bahwa para pekerja kapal pesiar ini adalah anak-anak kita. Semuanya adalah anak-anak kita. Mereka adalah orang-orang yang mencari pekerjaan di luar karena kita tidak menyediakan lapangan kerja yang cukup kepada mereka, kepada anak-anak kita. Seandainya saja pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten kota bisa menyediakan lapangan kerja yang cukup dengan penghasilan yang cukup, saya yakin anak-anak kita tidak akan pergi sampai bekerja jauh, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan adiknya, bahkan meninggalkan neneknya sama kakeknya. Mereka sampai pergi ke luar negeri bekerja jauh-jauh, meninggalkan orang tuanya, keluarganya, karena kondisinya seperti itu. Mereka itu adalah orang-orang yang ulet, pekerja tangguh. Mereka disebut oleh pemerintah sebagai pahlawan devisa. Mereka juga adalah orang penopang ekonomi keluarga. Mereka adalah orang yang juga mengambil inisiatif untuk menyelamatkan ekonomi masyarakat Bali dengan bekerja di luar. Hari ini, atau saya ulangi, selama ini mereka dibanggakan oleh keluarganya, oleh para orang tuanya, bahkan oleh orang kampung, karena mereka bisa mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Tetapi hari ini, ketika ada COVID-19, mereka ada sebagian warga masyarakat kita yang kurang menerima dengan baik anak-anak kita itu. Saya ingin mengatakan mereka adalah pahlawan devisa, mereka adalah penopang ekonomi keluarga, mereka adalah orang-orang yang berinisiatif sendiri mencari pekerjaan demi banyak orang di Bali. Ketika peristiwa ini terjadi, seharusnya kita dengan penuh kesadaran nurani menyambut uluran tangan anak-anak kita yang pulang. Mereka pulang karena situasi yang tidak memungkinkan mereka untuk bekerja. Jadi mereka itu adalah anak-anak kita yang kehilangan pekerjaannya. Kalau mereka kehilangan pekerjaannya, maka bisa dipastikan pendapatan mereka hilang. Daya topang mereka kepada keluarga juga hilang. Mereka bukan penyakit, mereka juga bukan pembawa penyakit. Seharusnya masyarakat kita memahami itu. Pertama, mereka itu anak-anak kita, bukan siapa, bukan orang lain. Yang kedua, mereka penolong ekonomi kita. Yang ketiga, mereka bukan penyakit dan pembawa penyakit. Jadi sesungguhnya saya sangat menyesalkan sikap masyarakat atau sebagian masyarakat yang melakukan penolakan kepada anak-anak kita sendiri. Tetapi saya tidak menyalahkan masyarakat. Saya mengambil posisi bahwa masyarakat belum mendapatkan pemahaman yang baik, pemahaman yang utuh tentang COVID-19 ini. Meskipun media, penyiaran, cetak, elektronik, medsos, semuanya sudah menjelaskan bagaimana COVID itu menular dari satu orang ke orang yang lain. Medianya bukan udara, tetapi medianya adalah droplet yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari hidung kita, mengenai orang-orang dekat, orang yang berada dalam jarak dekat. Orang yang terkena itu tidak memakai masker, tidak rajin mencuci tangan. Jadi kalau kita sudah berada dalam jarak yang jauh, kita rajin mencuci tangan, memakai masker, maka tidak akan terkena. Apalagi kalau orang yang sakit itu sudah menggunakan masker, karantina di rumah, maka tidak menyebar kemana-mana. Jadi sesungguhnya tidak perlu mereka ditakuti. Ya. Sekali lagi, mereka bukan penyakit dan pembawa penyakit. Hasil tes yang kami lakukan selama ini
baik yang dilaksanakan di Bandara Ngurah Rai maupun di tempat karantina, hampir semuanya negatif. Hampir semuanya negatif. Hanya 1-2 orang yang positif. Jadi sesungguhnya, mengapa mereka kita tolak? Karantina itu juga bukan tempat untuk orang-orang yang sakit. Karantina itu adalah tempat untuk menampung anak-anak kita sementara sambil menunggu tes yang akan kami lakukan. Kami memperlakukan anak-anak itu dengan sebaik-baiknya. Kami jemput di bandara, antar ke tempat karantina. Kami berikan minum, berikan kopi, berikan sarapan, berikan makan siang. Lalu kami tes. Hasil tesnya kami berikan kartu untuk dibawa pulang. Supaya mereka tidak ditolak oleh masyarakat. Karena kartu itu sudah menunjukkan bahwa dia telah melewati tes yang hasilnya negatif. Jadi kepada sebagian masyarakat Bali yang melakukan penolakan karantina bagi anak-anak kita sendiri. Sekali lagi bukan siapa-siapa, tapi anak-anak kita sendiri. Saya ingin menyampaikan bahwa sekali lagi mereka adalah anak-anak kita. Mereka adalah penyelamat ekonomi kita. Mereka bukan pembawa penyakit dan juga bukan penyakit. Mereka adalah orang baik-baik. Karena itu kita terima dengan baik. Yang berikutnya, karantina bukan tempat orang-orang sakit. Karena orang sakit itu dirawat di rumah sakit. Ini masyarakat mohon memahami dengan baik. Karantina bukan tempat orang sakit. Yang sakit sudah dibawa ke rumah sakit. Begitu kami temukan positif, bawa ke rumah sakit. Di karantina itu adalah tempat untuk menampung sementara. Karena mereka pulang dari luar negeri. Mereka semuanya para ABK ini, anak buah kapal ini, semuanya sudah membawa health certificate. Sertifikat yang menyatakan mereka telah dites kesehatannya dan dinyatakan negatif. Tetapi karena kita ingin meyakinkan bahwa mereka betul-betul sehat, bahwa kita harus menjaga betul Bali ini, maka kami lakukan tes ulang. Meskipun dari segi regulasi itu sebenarnya tidak diatur. Tempat karantina itu juga tidak memungkinkan untuk tempat penyebaran penyakit karena COVID-19 ini tidak menular melalui udara. Tempat karantina itu sudah tertutup dengan tembok, dijaga oleh petugas-petugas kami, oleh TNI, oleh Polri. Jadi masyarakat berada di luar, tidak ikut ke karantina. Kalau masyarakat merasa khawatir, merasa takut, tentu kami sangat memahami. Tetapi jangan masuk ke tempat karantina. Jangan masuk ke tempat karantina. Bayangkan saja kalau masyarakat di sekitar karantina merasa takut, karena itu mereka melakukan penolakan. Bagaimana dengan Satgas? Berada di dalamnya, bukan di luar karantina. Petugas-petugas kami, staf kami berada di dalam karantina itu untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak kita. Membersihkan tempat tidurnya, memasang spraynya, menyiapkan makan, membuangkan sampahnya, melakukan tes. Kalau saja COVID itu bisa menyebar dengan udara, tentu staf kami yang akan kena lebih dulu, bukan masyarakat. Masyarakat itu berada di luar tempat karantina. Jadi kalau takut, kalau khawatir, jangan masuk ke tempat karantina. Tapi tidak bijak untuk melakukan penolakan, karena itu anak-anak kita. Saya bisa membayangkan, kalau misalnya masyarakat atau beberapa warga masyarakat kita yang melakukan penolakan itu, saya ingin tanya, sekiranya ABK itu adalah anak Anda, saya ingin tanya itu, sekiranya yang pulang ini adalah anak Anda, apa yang Anda pikirkan? Kita di Bali ini selalu diajarkan tentang Tatwam Asi. Kamu adalah saya adalah kamu. Saya ingin menanyakan, di mana itu semua? Di mana itu semua? Ya, jadi mari kita pahami dengan benar. Siapa anak buah kapal atau pegawai kapal pesiar yang pulang ini? Mereka bukan orang siapa-siapa. Mereka anak-anak kita. Tidak baik kalau kita menolak mereka. Mereka juga bukan penyakit, bukan juga pembawa penyakit. Kalau ada yang sakit, kami bawa ke rumah sakit.
COVID-19 tidak menyebar melalui udara. Di tempat karantina, virusnya tidak akan menyebar ke udara, lalu menjangkiti orang-orang yang jauh. Tidak. Kalau begitu cara kerja virus ini, tentu Satgas yang akan kena lebih dulu. Tentu TNI Polri yang menjaga itu yang akan kena lebih dulu. Ya. Tetapi bahwa ada sebagian masyarakat yang kemudian melakukan penolakan dengan memasang spanduk, itu bagi saya adalah karena pemahaman yang kurang lengkap terhadap COVID-19 ini. Mudah-mudahan penjelasan saya tadi menjadi atau melengkapi pemahaman warga masyarakat kita yang melakukan penolakan ini. Dengan tambahan informasi yang saya sampaikan, mudah-mudahan sahabat-sahabat kita, masyarakat kita, ya, saya tahu jumlahnya tidak banyak, menjadi semakin memahami. Karena itu, mari kita lapang dada untuk menerima. Ini adalah musibah. Tidak baik kalau kita ingin selamat sendiri. Tidak baik. Kita harus selamat bersama-sama. Karantina bagian dari upaya kami untuk menyelamatkan seluruh masyarakat Bali.